Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derin Alia Syakira Putri Negara. Dan saya Anissa Triana Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan gerak dan koordinasi. Untuk diskusi kali ini, kami mengangkat tema besar yaitu ataksia sebagai salah satu penyakit gangguan gerak dan koordinasi. Jadi, apa sih ataksia itu? Ataksia adalah penyakit neurologis langka yang disebabkan masalah pada otak kecil, di mana otak kecil itu bertanggung jawab mengatur sistem keseimbangan serta koordinasi gerakan. Kondisi ini membuat seseorang kesulitan untuk mengendalikan gerakan tubuhnya, baik saat berbicara, gerakan mata, kemampuan menelan, berjalan, mengambil benda, dan gerakan sadar lainnya. Saat seseorang terserang ataksia, seseorang itu sulit untuk menggerakkan tubuh seperti yang diinginkan, atau anggota tubuh dapat bergerak di saat yang tidak diinginkan. Untuk gejala ataksia ini ada beberapa. Yang pertama, ada gerakan tubuh yang tidak dapat dikendalikan, lalu ada pengucapan beberapa huruf yang tidak jelas atau cadel, lalu ada kesulitan menelan makanan, kesulitan berjalan, kelainan gerakan mata yang tidak normal, sering gemetar, dan biasanya penderita ataksia ini memiliki masalah jantung. Lalu untuk jenis dan penyebab ataksia ini ada beberapa. Yang pertama ada ataksia herediter. Ataksia herediter ini ataksia yang bersifat genetik, yang berarti disebabkan cacat pada gen tertentu yang hadir dari awal kehidupan seseorang. Ataksia herediter ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ataksia dominan autosomal dan ataksia resesif autosomal. Untuk penjelasan dan pengertiannya bisa dibaca sendiri di slide yang saya tampilkan. Lalu yang kedua ada ataksia acquired yang penyebabnya masih belum diketahui dan tidak ada riwayat penyakit keluarga yang terserang penyakit ini. Ataksia ini mencakup berbagai masalah dan kejadian seperti kekurangan vitamin, kondisi autoimun, beberapa infeksi, paparan zat atau obat-obatan beracun, berbagai kanker, dan masih banyak lagi. Ataksia acquired ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ataksia sporadis dan multiple system atrophy atau MSA. Nah, selanjutnya diagnosis. Apa yang bisa dokter lakukan untuk menunjang diagnosisnya? Yang pertama adalah pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium ini dilakukan untuk menguji level alkohol, kemudian kadar vitamin B6 dan B12, hormon TSH, kadar logam dalam tubuh, dan pemeriksaan laboratorium lainnya yang berkaitan. Selanjutnya, dokter bisa melakukan pencitraan atau pemindaian otak dengan melakukan foto ronsen, CT scan, atau MRI. Nah, selanjutnya dokter juga bisa melakukan tes genetik untuk memastikan apakah ataksia tersebut disebabkan oleh mutasi gen, sehingga dokter bisa mengambil sampel darah untuk kemudian diteliti. Selanjutnya, pengobatan apa yang bisa diberikan kepada pasien untuk penderita ataksia? Yang pertama adalah obat-obatan. Obat-obatan ini diberikan untuk mengatasi depresi, vertigo, kelelahan, ketidakseimbangan, kram, neuropati, tremor, dan kekakuan yang terjadi pada pasien. Selain itu, dokter juga bisa memberikan terapi-terapi, misalnya terapi fisik, bicara, dan okupasi. Nah, selanjutnya untuk pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya ataksia pada kita? Yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, serta vitamin dan suplemen apabila dibutuhkan. Kemudian adalah menjaga pola makan yang teratur, di mana kita bisa makan rutin 3 kali sehari dengan porsi makan yang bervariasi serta bergizi seimbang. Nah, selanjutnya untuk olahraga bisa dilakukan 2 kali dalam seminggu. Kemudian bagaimana perkembangan kasus ataksia yang ada di dunia? Saat ini sudah ditemukan sekitar 100 jenis ataksia yang berbeda, di mana jenis-jenis tersebut dibagi berdasarkan apa penyebab dan bagian tubuh mana yang terganggu. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita ataksia diperkirakan kurang dari 500 orang, sedangkan di Amerika penderita ataksia mencapai jumlah 150.000 orang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.